buka maskermu sekarang juga. Suara Hanum makin meninggi, membuat beberapa orang yang lewat berhenti untuk sekadar melihat keributan kecil ini. Aku panik. Jantungku berdetak begitu kencang sampai aku takut Hanum bisa mendengarnya. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba mencari alasan untuk menghindar. Bu, maaf. Saya buru-buru. Tadi saya gak sengaja nabrak. Kataku dengan suara yang kubuat berbeda agar dia tak mengenali. Tanganku mulai berkeringat dingin. Dalam hati aku berdoa, Adnan, cepat datang. Alasan, kamu siapa? Jangan-jangan kamu mata-mata perusahaan sebelah? Ya, cepat buka masker sekarang juga. Suara Hanum semakin melengking dan aku semakin gugup. Aku mencoba melangkah mundur, tapi Hanum langsung menarik lenganku. Astagfirullah, bagaimana ini? Aku mulai memutar otak, mencari cara kabur tanpa harus membuka identitasku. Ada apa ini ribut-ribut? Suara berat yang sangat kukenal tiba-tiba muncul dari arah belakang Hanum. Alhamdulillah. Hanum langsung melepaskan lenganku dan berbalik. Pak Adnan, ini ada orang aneh. Dia nabrak saya. Terus gak mau buka masker. Saya curiga dia bukan orang baik-baik. Adnan menatapku sebentar sebelum berkata, Non ini, tamu saya. Tamu? Hanum melotot. Kenapa? Dia cuma pakai masker karena udara di luar panas. Adnan masih membelahku. Kali ini nada bicaranya tegas dan tak terbantah. Baiklah, maafkan saya. Pak, Hanum akhirnya pergi. Meskipun sebelum itu dia masih memberikan tatapan curiga padaku. Aku menghela napas lega. Nan, kok lama banget sih? Hampir saja dia lepasin maskerku tadi. Adnan menahan senyum. Maaf, Non. Tadi saya ada meeting mendadak, tapi Non juga sih. Kenapa nggak bilang kalau Hanum harus pergi dulu? Kalau begini kan jadi ribet. Aku mengerucutkan bibir. Iya, lupa. Lagi pula, aku udah cukup pusing mikirin cara supaya nggak ketahuan sama suamiku. Jangan tambahin bebanku, Nan. Adnan tersenyum kecil sambil mengangkat kedua tangannya. Oke, salah saya. Ayo kita ke ruang kerja saya. Tenang. Hanum gak akan ganggu lagi. Aku mengangguk, mengikuti langkah Adnan menuju lift. Meski sudah sedikit lega, kepalaku masih berdenyut memikirkan kemungkinan buruk. Kalau tadi maskerku benar-benar terlepas, bisa hancur semuanya. Sesampainya di ruangan kerja Adnan, aku menyampaikan perihal acara ulang perusahaan dan tujuanku untuk hadir di acara itu. Nona ingin konsep yang seperti apa agar acaranya meriah dan mewah? Tanya Adnan dengan formal, dan aku tidak suka. Pertama, bisakah kamu tidak memanggilku dengan sebutan Nona? Aku ini tidak lebih tua darimu. Loh, aku aja panggil kamu cuma nama. Aku mengerucutkan bibir. Jelas beda dong. Kamu kan memang nona muda, atasanku, sedangkan aku. Hei, sejak kapan aku menilai seseorang dari hal-hal semacam itu? Kamu itu sudah kuanggap abangku sendiri. Cuma karena kita berteman sejak kecil. Aku jadi kebiasaan panggil kamu nama aja. Kamu malah panggil aku nona. Aku gak suka tahu. Ya, aku dan Adnan tumbuh bersama di rumah ayah dulu. Dia adalah anak dari supir ayah yang sudah meninggal. Lalu diadopsi oleh Paman Bamantara yang merupakan orang kepercayaan ayah sekaligus kuasa hukum keluarga kami. Beliau yang mengatur banyak hal tentang harta warisan peninggalan ayah. Tentunya sesuai wasiat almarhum ayahku. Sudahlah,
Mengingat itu aku jadi sedih. Baiklah, kamu mau aku panggil apa? Pertanyaan itu sudah sering ia lontarkan. Meskipun pada akhirnya dia tetap memanggilku Nona, sekalipun aku meminta dia memanggilku dengan sebutan nama saja. Aku hanya memutar bola mataku menanggapi pertanyaan berulang itu. Baiklah, Wulan, apa yang bisa aku bantu untukmu? Seketika mataku berbinar mendengar Adnan memanggilku Wulan. Itu jauh lebih enak didengar oleh telingaku. Gitu dong, kan enak ngobrolnya, ucapku. Iya, sekarang katakan, apa rencanamu? Seperti biasa aku menceritakan tentang kehidupanku terlebih dahulu. Tentang pernikahanku, tentang ibu yang sayang kepadaku, juga tentang Mas Yuna. Baru-baru ini aku juga menceritakan tentang Hanum padanya melalui chat. Setelah aku tahu ternyata Mas Yuna dan Hanum bekerja di perusahaan yang kini dikelola Adnan atau perusahaan peninggalan ayah untukku. Bisa dikatakan Hanum itu adalah bawahanku. Namun, aku tetap menyuruh Adnan untuk menyembunyikan identitas asliku pada semua orang untuk sementara waktu. Lagian, semua harta dunia hanya titipan bukan? Untuk apa berbangga dan bersombong ria? Hei, ditanya malah bengong. Aku terkesiap ketika Adnan menepuk pundakku. Iya, nih, lagi keinget Mas Yuna. Kangen, hehehe. Adnan langsung berekspresi malas mendengar ucapanku. Iya, baiklah, aku mulai pada mode serius. Aku tidak mempunyai konsep khusus untuk acara ini. Cuma, aku ingin ulang tahun kali ini berbeda dari biasanya. Aku ingin acaranya dibuat semeriah mungkin dan terkesan mewah. Umumkan juga bahwa mereka yang telah berkeluarga harus membawa pasangannya. Kalau tidak, maka tidak akan diizinkan masuk, imbuhku. Aku ingin tahu apakah Mas Yuna masih melarangku ke acara itu atau tidak. Hanya itu, sahut Adnan seperti meremehkanku. Iya, kenapa? Alisku berkerut tidak suka dengan tanggapannya. Tidak, hanya saja. Kenapa tidak bicara di telepon saja kalau keinginanmu cuma seperti itu? Ish, ini masalah penting tahu. Baiklah, sesuai keinginanmu. Wulan, kamu tinggal siapkan diri untuk hadir saja. Nanti aku akan bilang sama ayah tentang rencanamu ini. Adnan sepertinya tengah benar-benar sibuk. Buktinya dia menanggapiku sambil melihat handphonenya. Tak ingin mengganggu terlalu lama. Aku pun memilih mengakhiri obrolan ini. Oke, terima kasih. Ya, lalu aku beranjak. Aku pergi dulu kalau begitu. Ya, aku antar sampai ke depan. Adnan ikut berdiri. Tidak usah, kamu kan sibuk. Aku bisa sendiri kok. Cegahku, kalau ada Hanum lagi bagaimana? Iya juga sih. Ya udah deh. Akhirnya aku membiarkan Adnan mengantarku sampai ke parkiran di mana taksi online yang kupesan sebelumnya sudah menunggu. Waktu sudah sore ketika aku pulang ke rumah. Karena aku tadi mampir ke rumah Lina dan mengajaknya ke salon untuk melakukan perawatan wajah. Aku harus tampil berbeda saat acara ulang tahun perusahaan nanti. Aku tidak ingin orang-orang seperti Hanum meremehkan diriku. Ternyata Mas Yuna belum pulang. Padahal sudah pukul 4:30 sore. Tapi tak apa. Aku malah jadi tidak harus membuat alasan kenapa aku baru pulang. Aku segera membersihkan diri dan bersiap melaksanakan sholat Asyar. Tepat ketika aku selesai berdoa, deru mobil Mas Yuna terdengar memasuki halaman. Gegas aku melipat mukena dan bersiap menyambutnya. Namun, lagi-lagi aku dibuat kaget oleh kehadiran Hanum yang ternyata mengikuti belakang Mas Yuna. Astaga, kenapa sih dia suka sekali mampir ke sini? Pagi datang,
Sore datang lagi. Kalau begini terus, tinggal nunggu saja dia muncul siang hari. Biar sekalian seperti jadwal minum obat. Jun, kamu sudah lihat pengumuman tadi? Kan, katanya bakal ada acara besar pas ulang tahun perusahaan. Pemiliknya sendiri kabarnya akan hadir. Aku jadi penasaran. Seperti apa sih wajah pewaris itu? Ucap Hanung sambil berjalan menuju ke ruang tamu di mana aku sudah berdiri menyambut. Iya, sudah. Katanya dari tim kita juga bakal ada yang dapat penghargaan khusus loh. Siapa ya? Timpal Mas Yuna sambil jalan. Iya kah? Wah, sudah pulang. Mas, aku sengaja memotong ucapan Hanung dengan suara kencang seraya menyalami Mas Yuna dan mengambil alih tas kerjanya. Iya, Dek, sahut Mas Yuna. Langsung mengecup keningku seperti biasanya. Mbak Hanung ternyata mampir lagi. Ya, mau numpang makan lagi. Mbak, sapaku sengaja menyindir. Dia mendengus lalu duduk tanpa menjawab pertanyaanku. Mas syalat dulu ya. Dek, kamu temenin Hanung sebentar? Ya, Mas Yuna kemudian masuk setelah aku mengangguk. Tadi aku dengar akan ada acara di kantor Mas Yuna. Ya, kalau boleh tahu acara apa sih? Boleh ikut gak? Aku memulai obrolan. Hanung tersenyum miring sebelum menyahutiku. Memangnya kamu siapa? Selain orang kantor. Dilarang ikut. Lagian, emangnya kamu gak malu berbaur sama orang-orang hebat? Yang ada nanti malah malu-maluin Yuna kalau kamu ikut. Cibirnya merendahkanku. Malu-maluin kenapa? Dan, untuk apa aku malu? Gini-gini aku juga sarjana loh. Pasti bisalah berbaur sama teman-teman Mas Yuna. Sarjana apa kamu? Palingan juga sarjana pendidikan yang ngarep jadi PNS. Lah, emangnya kenapa kalau sarjana pendidikan? Aku bangga kok. Gak kenapa-kenapa. Sih, cuma ya udah. Sana jadi guru aja gak usah mimpi jadi orang kantoran. Jangan salah. Guru juga hebat kok. Kalau gak ada guru, Mbak Hanung gak bakalan bisa kerja di kantoran. Terserahmu deh, yang jelas, kamu tuh gak pantas ikut ke acara-acara penting di kantor. Oh, benarkah? Aku harap kamu gak jantungan ya. Num, saat melihatku hadir sebagai pewaris sekaligus atasanmu nanti.